lu kalau misalkan lu udah bener lu gak pernah sama sekali buat salah, gua rasa lu bukan manusia kali gitu kan. Iya, hantu. Gitu dan maksudnya memang sangat amat mengesalkan gitu kan. Gitu. Dulu saking gak mau ngampunin orang ya, itu mikir tau apakah harus berhenti bersosialisasi. Astaga. Karena benci di tangan kamu. Langsung gini ya. Ya segitu banyak pokoknya. Gimana kalau Suni mungkin juga kayaknya Anda banyak menghela napas gitu. Iya ya, dia lagi berpikir ya apa yang harus gue ceritain. Iya, yang mana-mana nih ya episodenya ya. Aku sih banyak juga sih. Kita sebagai manusia yang hidup ber-20 tahun. Ini apalagi kita cewek gitu. Cewek paling sering sih ya, paling sering ngerasa sakit. Cuman yang paling cowok juga. Oke. Yang paling dekat mungkin ya, waktu itu ada salah satu teman Ayla ya. Dia bilang, "Lu belum ngampunin Sun," gitu. Jadi Ay mikir, gue udah ngampunin atau belum ya gitu kan. Itu lama tuh Ay mikir. Ada kali semingguan Ay mikir Ay udah ngampunin atau belum gitu. Ya paling dekat itu Ay kan tahun lalu putus hubungan gitu kan. Terus sampai hari ini mungkin udah setahun lah ya, anggap gitu lah ya, udah setahun lah ya. Terus tiba-tiba dia bilang, "Lu belum ngampunin," gitu kan. "Lu belum bisa ngampunin dia." Terus saya mikir, apakah gue belum mengampuni dia gitu kan? Standar pengampunan Ay itu seperti apa gitu kan? Jadinya Ay mikir standar pengampunan Ay itu di mana gitu kan? Terus pas saya pikir-pikir lagi, mungkin iya awalnya Ay sakit hati awalnya, karena kan pertama pas putus tiba-tiba dia punya pacar. Langsung ketawa aja nggak apa-apa. Nggak tahu aja nggak apa-apa. Tiba-tiba punya pacar, terus tiba-tiba Ay dengar dari omongan orang-orang gitu kayak dia pernah ternyata ngomongin ini tentang Ay, pernah ngomongin ini. Ya jadi wajar lah kayak rasanya kayak gedek gitu kan sebagai manusia ya. Terus kayak ya nyesel gitu kayak ngapain gue habisin waktu sama nih orang gitu selama berapa setahunan gitu lah sama dia ngapain gitu kan. Ay mikir gitu. Terus orang-orang sekitar Ay tuh selalu kayak suruh Ay balas dendam gitu loh. Kayak padahal orang gereja sih. Dendam dengan melakukan dengan cara menunjukkan hidup lu yang baik kali. Bukan, balas dendamnya suruh Ay pacaran lagi. Kirain. Suruh Ay pacaran. Jujur Ay ketemu banyak orang, kayak banyak yang deket juga setelah itu. Ay banyak deket, tapi alasan Ay kenapa gak mau pacaran lagi, maksudnya untuk sekarang gitu, karena Ay merasa Ay naikin standar Ay gitu. Emang standar Ay yang sebelumnya Ay pakai itu sebenarnya bukan standar Tuhan gitu, standar Ay pribadi. Tapi sekarang Ay mau pakai standarnya Tuhan gitu. Kalau Tuhan bilang enggak ya enggak gitu. Mau lebih taat aja gitu kan. Jadi Ay bilang gue nggak bisa kalau balas dendamnya caranya gitu gitu kan. Gue lebih bisa balas dendam dengan cara ngampunin, Ay bilang gitu. Menurut Ay bisa ngampunin dia itu bukan karena kekuatan Ay. Kalau Ay pakai kekuatan Ay sendiri udah pasti cukup lah, itu nggak mungkin bisa diampunin lah. Ay doa tiap malam tuh. Ay bilang kalau misalkan gue lihat mukanya aja tuh jangan sampai gue ngerasa kesel-keselnya gitu. Pertama Ay minta itu. Terus iya Ay lihat mukanya biasa aja gitu. Nggak ada rasa kesel lagi gitu kan. Inilah jalan yang Tuhan kasih gitu. Kalau Tuhan emang udah buang satu hal dari hidup Ay, berarti itu hal yang baik menurut Ay gitu. Jadi pas Ay mikir-mikir lagi, kalau gue kepikiran tentang dia, terus gue nggak ngerasa apa-apa gitu, nggak ngerasa sakit hati, nggak ngerasa kesel, berarti gue udah ampunin itu. Waktu itu masih sempet keinget tuh, terus saya kesel lagi. Masih jengkel ya? Terus kayak you sekarang lah. Prosesnya lama lah, 3 bulan. Menurut Ay pengampunan terbaik itu adalah pas Ay udah ngerasa kita punya luka nih, kita jatuh, kita terluka, terus sakit dong. Terus pas berapa lama kita masih ingat rasa sakitnya gitu. Ini waktu itu sakitnya gini, gue keguling-guling segala macam gitu kan. Ya itu susah ya. Pasti kita bakal tetap ngerasa sakit meskipun udah mau sembuh lukanya. Tapi di saat kita masih ada bekas luka itu, tapi kita ngerasa kayak oh iya waktu itu gue jatuhnya begitu sih. Ya tapi ya udahlah gitu. Itu menurut saya lebih bisa
legowo ya. Legowo. Akhirnya lebih bisa kita ikhlasin gitu. Kayak, oh iya, gue udah sembuh kok, ini tinggal bekasnya doang gitu. Pengampunan terbaik yang pernah Ai lakuin itu adalah setiap kesalahan orang, mau apapun yang terjadi sama dia, yang dia lakuin ke Ai, terus setiap kali Ai mikirin rasa sakitnya, ternyata udah gak sesakit itu, dan kayak, oh ternyata gue udah sembuh gitu. Itu menurut Ai pengampunan terbaik yang Tuhan kasih buat Ai gitu. Itu menurut Ai best blessing yang pernah Tuhan kasih buat kita. Dibandingkan setiap kali kita pendem, terus kita pikirin, iya yang ini nih kesalahan nih, oh yang ini nih kesalahan nih. Kalau kita kayak gitu terus kan pasti pasti kehidupan kita kan jadinya, kita jadi pribadi yang malah apa ya, kayak nggak punya kasih, nanti Iya. kita ngungkit-ngungkit kesalahan Betul. orang Dan capek sendiri sih sebenarnya. ya menurut Ai gak akan ada pertumbuhan dari situ. dan toxic weh. Iya. Ketemu Betul. sama orang kayak gitu, ngomongin kesalahan orang, Iya. Panas kuping saya. Misalkan nih contohnya ketemu Melvin nih, Melvin ngomongin Chelsea gitu kan, iya tahu Chelsea, oh ya udah, terus ketemu Chelsea ngomongin Melvin juga, yang kayak gitu kan cukup kita sebagai orang yang dengerin aja kayak capek gitu kan. Iya, maksudnya lu mau ngomong intinya apa nih? Lu mau ngomongin apa? Intinya apa? kita maksudnya gini, kalau kita lagi ngomong terus kita kayak bukan mengungkit ya, tapi kita ngasih contoh. Nih, kita misalkan lagi ngomongin pengampunan, terus angkat satu kejadian yang ngomongin soal pengampunan. Itu nggak ngungkit, tapi jadikan dia tuh sebagai pelajaran hidup gitu loh. Nih gue belajar dari kejadian ini, gue punya kejadian ini dan gue ceritakan. Beda sama kita kayak, lu tau gak, kemarin gue kesal banget sama dia tuh sebenarnya gitu. Itu dan saling ditimpain. Itu tuh kita mau sama-sama mengungkit gitu loh. Dan itu menurut Ai bukan cuma dia yang buruk, tapi kita juga buruk. Karena kita itu membiasakan diri dengan ngomongin kesalahan orang. Dan kita tuh nggak ngaca sama kita sendiri, because people makes mistake gitu. Orang tuh pasti buat salah gitu. Dan maksudnya lu kalau misalkan lu udah bener lu nggak pernah sama sekali buat salah, gua rasa lu bukan manusia kali gitu kan. Hantu Gitu. Dan maksudnya kita sesama manusia nggak perlu saling ngungkit kesalahan, even memang sangat amat mengesalkan gitu kan. Gitu. Tapi ya udah, jangan sampai dirasa apa ya, perasaannya tuh benar-benar yang ya itu tadi, jangan baper lah, jangan dikit-dikit terluka, dikit-dikit lembek. Kita mentalnya juga jangan lembekan gitu. Diinin dikit sakit hati, diginin dikit sakit hati. Lebay banget. Ada loh. itu susah tahu Ada. bagi orang perasa. Kita ngomong A aja orang sakit hati. Gimana kita baru sampai Z? Gimana kita sampai Z gitu kan? Iya sih. Gitu. Tapi memang ya itulah manusia ya. Manusia tuh terlalu banyak seninya kan. Seni memahami manusia. Susah emang. Iya, tapi setiap titik sensitif manusia kan berbeda-beda mungkin ya. Kalau kita ternyata yang kita menurut kita nggak sesensitif itu buat kita, tapi sensitif buat dia, ternyata itu kita menyakiti dia, susah juga ya. Betul. Iya. Makanya tapi itu dia ya. Jadi orang, dan maksudnya gini, Tuhan tuh benar-benar sangat amat kita butuhkan gitu loh. Iya. Karena itu benar kata Suni, kalau tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa ngampunin orang dengan legowo, dengan ikhlas gitu loh. Iya. Mengampuni gitu. Iya. Dan menurut saya kalau misalkan tuh orang nggak pernah terima pengampunan ya, itu pasti susah juga ngampunin. Terutama pengampunan dari Tuhan. Iya sih. Gitu. Tuh orang pasti susah ngampunin. Gitu. Karena dia sendiri nggak pernah ngerasa perlu pengampunan. Gitu. Lah ya udah, apain gue ngampunin lu gitu, kayak emang perlu pengampunan gitu, kayak Serem banget ya. Iya. Dipikir-pikir. iya kan, maksudnya bisa jadi jahat kayak gitu. Iya. Jadi ya untuk case-case yang simple, mana yang perlu disingkirkan ya singkirkan, jangan terlalu diambil hati gitu kan. Iya, Tapi kalau yang memang berat dan butuh proses ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, wajar sih. Ini aja, jalanin aja Iya, gitu. jalanin. Iya. Mau kesel, mau marah, iya boleh gitu. Tapi jangan sampai bikin kita jadi jahat gitu. Betul. Itu yang I lagi pelajarin sekarang. Iya. Tapi memang sulit ya. Lucunya banyak kisahnya itu terjadi paling banyak tuh di keluarga biasanya. Iya. Saudara, papa mama gitu kan. Itu banyak banget. Iya, yang kayak contohnya paling simpel di Alkitab itu mungkin bisa dibilang kisah sakit hati pertama kali di Alkitab. Ingat gak kisahnya Kain dan Habel? Iya. Kisah sakit hati pertama ya. Sampai si Kain itu bunuh si Habel kan. Iya. Karena persembahannya itu nggak Berkenan di hadapan Tuhan. Tahu kenapa? Waktu Kain itu kan mempersembahkan itu sayur-sayuran.
Iya. Sayur-sayuran, hasil pertanian dia wajar karena kan bukan wajar, karena dia petani. Oh, Dia mempersembahkan hasil taninya dia. iya. Tapi yang dia kasih juga bukan yang terbaik Oh, iya betul. gitu loh. Sedangkan si Habel kasih itu domba, sulung. Dan sedangkan dari zaman dulu Tuhan tuh suka wangian dari lemak yang dibakar. Itu kesukaannya Tuhan gitu. Sedangkan si Kain ngebakar sayur dibakar baunya manusia aja keganggu gitu gitu kan. Jadi maksudnya di sini adalah si Habel itu tahu hatinya Tuhan, tapi si Kain nggak tahu hatinya Tuhan. Dia nggak tahu apa yang Tuhan suka. Dia cuma pikir gini, yang penting sudah yang terbaik dari yang gue punya. Manusia kan suka kayak gitu kan, yang terbaik dari yang gue punya. Oh, yang penting gue ngasih. Iya, yang penting gue kasih. Padahal bukan yang Tuhan mau, bukan yang Tuhan suka. Bukan karena Tuhan bukan karena Tuhan pilih-pilih. Tapi karena dari dulu buat Tuhan Tuhan tuh suka daging. Maksudnya gini, sebuah persembahan itu harus bernilai. Lu persembahkin ke Tuhan sayur-sayuran gitu kan. Kayak hutan yang lagi dibakar gitu, baunya gitu ya. Sayur-sayuran gitu kan. Dan dia akhirnya kan kesel. Dia bunuh Habel, terus Tuhan tanya dong, Kain, mana adikmu? Kata si Habel, mana aku tahu, emang aku penjaga adikku, aku harus jagain dia terus, gitu kan. Dan dia marah sama Tuhan, dia kesel, dia pindah ke kota lain dan dia bikin kota sendiri, dan dia kasih nama Henok yang artinya tanpa Tuhan. Bayangkan efek dari sakit hati seorang manusia nih, ini baru manusia nih, gitu kan. Dia sakit hati, dia sampai bikin sebuah kota yang artinya tanpa Tuhan. Saking keselnya dia, karena persembahannya tidak diterima gitu kan. Benar-benar kayak, oh my God, Tuhan kalau gue masih hidup pakai cara, gue pikir udah gue kasih yang terbaik. Tuhan tolong balikin gue bener, please jewer gue balik, jewer gue balik. Takut. Baik, kayak kisahnya Maria sama Marta. Siapa yang menurut Iup yang paling berguna siapa? Maria apa Marta? Yang sibuk ngelayanin orang? Maria yang ini ya? Maria yang duduk kan? Si Marta yang ngelayanin orang kan? Oh iya. Menurut siapa yang paling berguna? Maria. Marta. Yang paling berguna Marta dong. Iya sih. Dia ngelayanin. Wah, daripada nih orang ini kan dikasih minum, dikasih apa, pokoknya dilayanin gitu kan. Sibuk bener. Baik gak? Baik. Tapi bener gak? Enggak. Karena yang Tuhan mau, Marta lu kenapa gak duduk aja dengerin gua ngomong. Kita sibuk cari gimana cara menyenangkan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau sesimpel itu ya. Lu duduk aja dengerin gua. Gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita tuh sebagai manusia, ya itu dia, belajar mengenal hatinya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau gitu loh. Jangan sampai apa yang kita udah lakukan selama hidup ini itu bukan yang Tuhan mau, tapi yang kita mau. Gue ngampunin orang pakai cara gue. Yang penting gue udah nggak lihat tuh muka, gue ampunin. Yang penting kalau dia nggak ngungkit-ngungkit lagi, kalau dia nggak pernah ngomongin gue lagi, gue ampunin. Kalau dia nggak senggol-senggol gue, nggak panggil nama gue lagi, gue ampunin. Yang penting dia jangan manggil nama gue deh, jangan lihat gue deh, gitu kan. Itu cara kita. Kita bikin standar kita, gitu. Sedangkan Tuhan bilang ampunin, karena orang yang mengampuni orang yang punya kasih, gitu kan. Setuju. Itu jadi kita perlu banget Tuhan gitu loh, dan ngerti apa maunya Tuhan, gitu. Tuhan bilang apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Lu nggak ngampunin orang, Tuhan juga nggak bakal ngampunin lo, gitu kan. Bayangkan, gue mendingan nggak diampunin manusia daripada gue nggak diampunin Tuhan. Saya minta maaf karena saya ciptaannya, saya suatu saat akan kembali kepadanya. Dan kalau saya tidak diampuni dia, saya udah terlanjur hidup nih. Ya kan, gue nggak mau gue mati sia-sia gitu. Betul. Jadi itu sih, kita perlu banget itu meskipun susah diterima ya. That's why kita perlu Tuhan. Kalau misalkan kita benar-benar gak bisa ngampunin ya, minta Tuhan please bantu ngampunin nih orang. Karena emang sesusah itu. Tapi percayalah pengampunan yang dari Tuhan tuh indah. Gitu, indah dan apa ya?
bikin hati kita dan bikin hati kita tuh benar-benar dewasa gitu loh. Dulu saking nggak mau ngampunin orang ya, tuh mikir tau apakah harus berhenti bersosialisasi. Astaga, karena kita selalu bersinggungan itu sama manusia kan, Iya, bukan sama hewan kan. Kita pasti masalah kita itu semua sumbernya manusia gitu. Ya kecuali bencana alam. Beda. Ya, sampai mikir apakah gue harus ansos, apakah gue harus berdiam diri gitu kan. Saking takutnya untuk dilukain gitu. Cuman pas belajar tentang pengampunan Tuhan ya, sebenarnya ya yang ngampunin emang kita, tapi yang kasih kekuatan untuk ngampunin itu Tuhan. Jadi kalau kita mau ngampunin sampai nggak bisa ngampunin karena nggak minta tolong Tuhan, wajar. Tapi kalau kita mau ngampunin sambil memohon ke Tuhan pengampunan itu pasti bakal lebih tulus lah. Lebih tulus lah dibandingkan kita yang ya udahlah biarin aja lah gitu. Kalau kita biarin ya balik lagi tadi kata Chelsea kan, ya ntar diingat lagi sama aja. Ntar terjadi lagi pengampunannya 77 kali. Yang pengampunan pertama belum selesai. Gimana? Udah terjadi masih ada 69 nih. Tuhan Yesus. Satu aja gendek bener ya. Iya, menurut saya tapi yang paling hebatnya itu adalah pengampunan itu bakal kasih kita yang namanya pertumbuhan. Aing ngerasain banget pas Aing ngampunin orang sama Aing gak ngampunin orang. Kalau Aing gak ngampunin orang, hidup Aing ngestak. Kayak kepribadian Aing gak bertumbuh sama sekali. Hikmat Aing begitu-begitu aja. Tapi pas Aing ngampunin, wah itu yang Tuhan kasih tuh berkali-kali ganda gitu. Bukan secara berkat doang, tapi secara pribadi tuh jadi lebih dewasa lagi gitu loh. Itu yang menurut Aing terbaik sih dari sebuah pengampunan ya. Kalau menurut Melvi, biar nggak ngantuk. Tadi mau ngomong sih, tapi sebenarnya kan ya dari setiap hal-hal yang bikin kita sakit hati itu, sebenarnya kan pasti ada positifnya tuh. Betul. Ya kan? Yang kayak kita mungkin lebih dewasa dan kita belajar dari situlah. Tapi mungkin ya namanya juga manusia ya, kita punya ego yang sangat tinggi, yang sebenarnya kita tahu. Ya udahlah kita ampunin aja gitu kan. Mungkin itu juga bakal jadi pembelajaran baru bagi lo gitu. Tapi kenapa ya ego kita itu kayak selalu enggak, orang dia udah sakitin lu, kenapa lu harus ngampunin gitu. Kenapa lu harus minta maaf duluan, dia kok yang sakitin lu gitu loh. Dan mungkin itu yang masih jadi belajar dari situ gitu. Karena menurut egonya juga masih tinggi gitu. Jadi ya masih belajar dari situ sih. Mau ngomong itu aja tadi. Iya sih, benar sih. Kalau kenapa ya? Mungkin karena kita hidup berbarengan dengan ego ya. Atau kita tidak hidup berbarengan dengan kasih. Iya, ego tuh kan memang sebenarnya normalnya manusia kan. Itu kan naturalnya manusia, ada ego, ada ininya gitu. That's why ya pentingnya Tuhan lah gitu. Tetap pentingnya Tuhan itu. Tuhan, bukannya kita musuh rohani ya, tapi karena memang kita nggak mampu. Betul. Kita nggak mampu buat ngampunin gitu loh. Dan yang benar-benar bisa kasih kita contoh dan kemampuan untuk mengampuni ya cuma Tuhan gitu loh. Bayangkan gue yang dari kecil udah berdosa aja tuh Tuhan rela loh. Rela dan mau gitu mengampuni orang gitu kan. Kok kita bisa-bisanya hal sepele aja nggak bisa ngampunin orang kan gitu. Jadi kalau I sih berusaha kalau mau maafin orang, ingat gue juga berdosa gitu. Dan lebih banyak lagi. Lebih berat lagi, sampai Tuhan perlu turun ke bumi mati di kayu salib buat gue gitu kan. Berarti kan segitu beratnya dosa gue. Pasti akan muncul yang namanya iri hati. Pasti bakal muncul namanya amarah, bakalan muncul yang namanya. Jadi daripada kita nggak ngampunin dan membuat diri kita terjangkit berbagai virus gitu kan. Virus. Setuju sih. Iya, mendingan lepasin terus gue terima yang baik, ya gak? Betul sih. Ini baru perkara yang berat, baru perkara ringan ya. Bayangkan ada perkara yang suka cerita kemana-mana sih kalau soal pengampunan. Soal yang pernah cerita ke Yo juga deh, Sun. Pernah. Ada satu anak kecil. Ini anak kecil, yang namanya anak kecil kalau dipukul nangis ya kan? Masa iya ketawa? Mau lagi. Mending kalau dipukul begini doang. Lu dipukul pakai rotan, aduh kagak menjerit gitu kan. Psikopat. Enggak, tapi kan zaman dulu kan orang tua memang suka mukul kan. Ngajarin anak itu kan pakai rotan. Ini anak nangis, begitu kan memang keluarganya broken. Jadi dia tinggal sama papanya.
Ai lupa background papanya, kerjanya dan lain sebagainya itu apa. Tapi intinya nih anak suka dipukul sama bapaknya. Dan yang namanya anak kecil kalau dipukul kan tadi nangis, ya kan. Terus belum lagi ngenya panjang, ya kan. Ada hik-hiknya gitu. Gitu kan. Sampai sesegukan gitu kan. Nah, ini anak dipukul sama bapak. Onde pokoknya bapaknya tuh kesel banget sama dia. Dia dipukulin, dia nggak mau berhenti nangis. Dia masih yang diem nggak, kalau nggak diem nanti gue sabet lagi. Dia masih yang, ya namanya anak kecil meskipun diem tetap dong. Iya. Masih ada, karena dia masih ngerasain sakitnya. Selama tuh anak kecil masih ngerasain sakit, pasti dia masih, ya dong. Kalau dia udah nggak ngerasain, ya udah paling tinggal. Iya. Gitu, ya kan, anak kecil kan gitu. Nah ini anak masih yang, bapaknya makin kesel. Ini anak sampai diancam, kalau lu masih nangis, gue iket di pohon, kata si papanya gitu. Beneran, dia nggak berhenti nangis, karena dia masih ngerasain sakitnya. Dipukulnya bukan sekali, dipukulnya berkali-kali. Jadi dia beneran diikat di pohon. Diikat, udah ditinggal berapa jam, dia masih emosi, bapaknya tuh nggak bisa denger gitu kan. Jadi itu anak masih diancam, lu masih nggak mau diem, beneran lu nggak mau diem, gue potong kuping lu, kata dia gitu kan. Dia yang makin takut dong. Jadi gitu makin jerit dong nangisnya. Jangan gitu kan. Lu beneran tau nggak apa yang terjadi? Kupingnya mulai dipotong. Jebret, putus, jatuh ke bawah. Masa dia ketawa? Ya gak? Iya. Pasti dia nangis kejar dong. Makin dia kesel lagi sama bapaknya. Bapaknya bilang gini, lu beneran gak mau diem? Lu gak mau diem? Diambil kupingnya, dimasukin ke dalam mulutnya. Disuruh makan. Lu makan kuping lu, katanya gitu. Bayangkan tuh anak kecil terima hal itu dari seorang papanya. Oh my God. Dan dengan ada darahnya, ya kan, dia kan gak keluar air tuh yang dari kuping. Dia kan gak keluar Fanta gitu kan, ya kan, enak keluarnya darah. Dia disuruh makan. Semenjak hari itu dia ambil keputusan dia akan bunuh papanya waktu dia gede. Jadi setelah kejadian itu, panjang cerita, dia keluar dari rumah papanya, dia hidup entah berantah di mana, dia hidup gak mau kenal Tuhan gitu. Karena itu dia motif dia pengen bunuh papanya. One day dia kebetulan, maksudnya mungkin udah ada rancangan Tuhan ya, dia bertemu dan dia ada di komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan gitu kan. Dia ketemu sama satu orang, ngajak dia ke KKR. Ikut gua KKR yuk. Ngapain? Ada KKR bagus, lu ikut, dia gitu kan. Enggak mau. Ikut, pokoknya lu harus ikut, besok gua jemput. Enggak, pokoknya gua nggak mau, malas gua kayak gitu-gitu. Terus panjang cerita, terpaksa lah dia ikut, mau nggak mau kan. Dia ikut KKR itu, ternyata di KKR itu ngomongin soal luka batin. Ngomongin soal luka batin dan hati Bapak dan lain sebagainya kan. Dia dengar tentang khotbah soal pengampunan dan lain sebagainya. Terus ada altar call dong biasanya di KKR kan. Jadi dia bilang, kata yang pembicara itu bilang, yuk yang mau ngampunin keluarganya, yang mau ngampunin temannya atau siapapun, yuk maju ke depan yuk. Kita berdoa bareng-bareng gitu kan. Nggak mau dong. Orang gua niatnya mau bunuh bapak gua pas gua gede gitu kan. Jadi dia gedek banget, terus dia kayak, ayo jangan keraskan hatimu, ayo maju. Temennya kayak, maju, gak mau, maju, ayo maju. Lu udah dengar kan firman tadi, udah ngomong apa, lu harus ngampunin, kalau enggak Bapak yang di surga juga gak ngampunin lu. Gitu kan, kayak, ya udahlah dia maju gitu kan. Ya udah dia maju, terus kayak, si pembicaranya ya mungkin kayak kasih kata-kata yang kayak ayo ampunin gitu kan. Terus dia kayak, Tuhan gimana caranya ngampunin orang kayak gitu? How? Gitu. Gimana? Pokoknya dia gak bisa gitu kan. Gak masuk, ya kan. Gimana caranya gitu. Akhirnya dia kayak, oke, Tuhan, kalau lu memang mau gue ngampunin tuh orang gitu kan. Ya udah deh, ya gue ampunin, gue mau deh, gue ambil keputusan gue mau ampunin yuk bapak gue gitu kan. Terus si pembicara bilang, coba letakkan kedua tangan kalian di depan gitu kan. Suruh begini, jadi dia letakkan begini, terus kata si pembicara bilang gini, imajinasikan, bayangkan ada wajah orang yang kamu benci di tangan kamu.
Langsung gini-gini ya. Langsung kebayang muka SPV. Oke. Disuruh gitu. Coba. Ya kan? Dia suruh bayangkan, ya nggak bisa, nggak keluar. Orang dia bencinya sampai ke ubun-ubun, gitu Gak kan. kelihatan mukanya ya. Ya, jadi matanya doang lah ya. dia nggak bisa, dan maksudnya dia kan udah nggak bertemu sama bapaknya itu udah lama. Oh iya. Jadi yang dia ingat memori yang waktu sisa waktu kecil Dulu aja. banget, Jadi dia terpaksa coba keluarin memorinya dia, wah nangis. Oh iya. Kejar dia. Pasti. Begitu dia lihat begini dia nangis, kejar. Gitu kayak gue nggak bisa Tuhan, ini susah gitu, ini berat buat gue dan lain sebagainya gitu kan. Terus kata Tuhan, ampuni papa kamu, kata Tuhan gitu. Dia cuma ke atas Melvi. Dia- bukan ke bawah. Dia cuma nangis, Tuhan aku minta maaf, Tuhan aku mau ampuni papaku. Tahu nggak apa yang Tuhan buat? Dia nggak pernah ketemu bapaknya lagi kan setelah sekian tahun. Itu papanya datang dari belakang, dari pintu belakang, bapaknya datang. Genjreng-genjreng dihadapin sama Tuhan, ngadepin tuh anak sama bapaknya. Gile. Kayak Kok bisa? How? kayak nggak tahu gimana Ya. gitu loh. Dia nggak pernah janjian sama bapaknya, Pak gue mau ikut KKR nih gitu. Dia nggak pernah, Dateng ya. karena dia nggak pernah kontak Iya. papanya. Dia benar-benar kayak ya itu tadi lost contact. gitu kan. Tuh papanya datang, Tuhan bilang kamu nengok ke belakang, kata gitu. Nengok ke belakang, dia nengok ke belakang, dia lihat bapaknya, dia nangis. Ternyata bapaknya masih hidup. Maksudnya dia pikir ya gue nggak tahu lah, nanti mungkin kalau gue udah cukup ini gue kan mau cari bapak gue, mungkin gue mau bunuh gitu kan. Dia nggak expect bapaknya ada di situ gitu. Bapaknya dia lihat bapaknya lihat dia, bapaknya samperin dia, berdua pelukan, and terjadilah rekonsiliasi gitu. Di sana bapaknya minta maaf sama dia dan dia bilang iya Pak, aku juga udah maafin papa gitu. Dan it's beautiful. It's beautiful gitu. Itu nggak pernah bisa lupa. Ini udah dengar kisahnya jadi dari kecil kan. Kayak mikir, duh kalau gue baru dapat yang ecek-ecek, terus gue bilang gue nggak bisa ngampunin, pride gue tinggi banget. Betul. Gue sombong banget. Benar. Tuh anak bocah suruh makan kupingnya sendiri, Oh. dipotong sama bapaknya gitu kan. Iya. Itu how Yes, buat kita sebagai manusia biasa itu how yang seharusnya gue nggak bisa, gue nggak boleh terima itu dong harusnya. Gue bisa lapor ke KPHI kan sama si siapa tuh Kaseto ya. Kaseto tolongin. Kaseto. Udah tua lagi dia. Enggak, maksudnya Harus gopit. Lanjut. Terus ya itu, tapi kayak jadi selalu itu yang benar-benar ngerasa wow, kalau bukan Tuhan nih yang merancangkan itu semua, mungkin kita akan hidup selalu dalam kebencian. Hidup kita selalu mandang orang tuh nggak pernah cukup gitu kan. Salah lu orang, kita selalu ngeremehin orang gitu loh. Bener lagi. Iya kan, that's why daripada kita begitu dan nggak dapat apa-apa, mendingan lepaskan gitu. Oke. Dan hal yang susah, tapi pasti kalau pakai caranya Tuhan, it's gonna be beautiful. Ya. Yes. Oke. Kita closing lah ya. Ada dapat satu hikmat. Tiba-tiba dapat satu hikmat itu tentang kita sebagai manusia itu kebanyakan tidak semua orang, kebanyakan sering banget lebih khawatir tentang apa yang terjadi esok hari, apa yang bakal terjadi ke depannya, atau overthinking tentang apa yang telah terjadi di masa lalu tanpa memikirkan apa yang terjadi di hari ini. Menurut Ai, banyak hal yang bisa terjadi di hari ini. Entah itu pengampunan, entah itu kita upgrade diri, entah itu kita, ya kalau kayak tadi kata Chelsea, istilahnya lu belum ngampunin berarti lu banyak penyakit. Bakal muncul iri hati, bakal muncul rasa-rasa ya iblis sukai gitu. Betul, Ya, kita kasih makan dia tuh. kita kasih makan dia gitu, lewat penyakit itu gitu kan, lewat virus-virus itu gitu, tanpa kita mengampuni. Ya. Jadi menurut Ai, gak usah khawatirin yang namanya masa depan, gak usah khawatirin yang namanya masa lalu, lebih fokus sama diri kita sekarang dan hari ini gitu. Kita apakah sudah sembuh, apakah luka kita sudah disembuhkan, itu lebih penting daripada
kita mikirin hal yang di luar diri kita sendiri gitu. Yes. So menurut Ai pengampunan itu emang sulit. Mengampuni itu emang sulit, tapi semua itu percayalah datangnya dari Tuhan. Gak mungkin dari kekuatan kita sendiri. The time you bisa ngampunin, the time you bisa pulih. Yes. Oke. Segitu saya dari kita, teman-teman. Kalau teman-teman mau subscribe, mau follow, atau enggak penasaran dan pengen cerita curhat ke kita, boleh di kontak kita di bawah. Ada di deskripsi, kalian boleh hubungin kita dari situ. See you in the next podcast, everybody. Bye. Bye.